Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiansyah. Saya dari kelas 7A Teknik Informatika dengan NPM 2010 55 2010 93. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas e-government dengan judul Sistem Informasi Pelatihan Digital Talent Berbasis Web untuk Menunjang Era Digital Transformasi Pemerintah. Bab 1.1. Latar belakang masalah. Sistem Informasi Pelatihan Digital Talent berbasis web adalah sebuah aplikasi web yang dirancang untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan bakat digital bagi individu, pekerja, atau masyarakat umum. Aplikasi ini memiliki peran penting dalam mendukung era transformasi digital pemerintah dengan menyediakan akses mudah ke sumber daya pendidikan dan pelatihan digital. Sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web adalah platform online yang didedikasikan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan bakat dalam bidang teknologi digital. Tujuan utama sistem ini adalah untuk membantu individu dan organisasi mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di berbagai aspek teknologi digital, seperti pemrograman, analisis data, desain web, keamanan cyber, dan topik terkait lainnya. 1.2. Identifikasi masalah. Pegawai pemerintah mungkin tidak sepenuhnya menyadari pentingnya pelatihan digital atau mungkin kurang bersedia untuk mengadopsinya. 2. Beberapa pegawai mungkin tidak memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk menggunakan sistem pelatihan digital. 1.3. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah? Kedua, bagaimana implementasi hasil perancangan sistem-sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah? Adapun 1.4 batasan masalah, ruang lingkup pembuatan laporan praktikum ini adalah hanya 1-3. Membuat sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah. 1.5 Tujuan penelitian. Merancang sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah. Yang kedua, implementasi hasil perancangan sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah. Bab 2. Sistem adalah suatu kumpulan dua atau lebih elemen seperti orang, benda, ataupun konsep yang berhubungan satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Sistem biasanya terbagi lagi dalam sub-subsistem. Sistem bekerja lebih baik bila semua subsistem bekerja sama secara terpadu. Informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat, atau informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Yang terakhir, website adalah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya seperti gambar, video, dan file digital lainnya yang diletakkan di host atau web server yang diumumkan diakses melalui internet. Sistem Development Life Cycle atau disebut juga SDLC Waterfall. Metode ini dipilih karena merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear 11-5, sehingga output dari tahapan sebelumnya merupakan input untuk tahapan berikutnya. Model waterfall SDLC waterfall model. Di sini ada analisis, desain, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Pemodelan UML, use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran skenario interaksi
antara pengguna dengan sistem use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Activity diagram. Activity diagram adalah permodelan yang dilakukan pada suatu sistem dan menggambarkan aktivitas sistem berjalan. Activity diagram digunakan sebagai 2-9 penjelasan aktivitas program tanpa melihat coding atau tampilan. Sequence diagram yaitu menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Pendukung aplikasi. Pendukung aplikasi CI atau Continuous Integration adalah praktik pengembangan perangkat lunak yang mengharuskan pengembang perangkat lunak untuk menggabungkan kode sumber ke dalam shared repository beberapa kali setiap harinya. PHP. PHP adalah bahasa program yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. PHP tergolong berbasis server side, artinya pemrosesan dilakukan di server. MySQL. MySQL adalah program database yang memiliki sifat jaringan yang artinya dapat digunakan untuk multi-user. MySQL perangkat lunak ini bersifat open source, memiliki lisensi GPL. Notepad Notepad++ adalah sebuah text editor yang sangat berguna dalam membuat program. Notepad++ menggunakan komponen Skincilla untuk menampilkan teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman yang berjalan di atas sistem operasi Microsoft Windows. Bab 3, jenis data. Data Premier. Sumber utama dalam laporan praktikum ini yang telah digunakan oleh penulis dengan melakukan studi lapangan, wawancara, dan mengamati. Data sekunder, pengumpulan data sekunder dan data premier terdapat pada lampiran penulisan ini. Data premier yakni data yang akan diinput sebagai database sistem, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung agar sistem dapat berjalan sesuai dengan standar. Konsep rancangan dikerjakan secara pribadi mulai pada bulan September 2023 sampai Januari 2024 dengan judul Sistem Informasi Pelatihan Digital Talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah. Metode perancangan data, analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian sistem, dan penerapan sistem. Metode pengumpulan data. Ada literatur, observasi, dokumentasi, terus metode pengolahan data, ada analisis kebutuhan, dan penulisan kode program. Kerangka masalah. Ada studi pustaka, menentukan pokok masalah dan tujuan, pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, dan pengujian. Adapun analisis kebutuhan fungsional sistem, yang pertama sistem dapat menerima input kalimat dari pengguna. Yang kedua, perangkat lunak mampu melakukan proses pencarian dan menyampaikan hasil pencarian dari query yang diinputkan oleh pengguna. Kebutuhan non-fungsional. Nah, yang pertama, sistem memiliki tampilan sederhana. Yang kedua, sistem harus mudah digunakan. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, melakukan studi pustaka dengan membaca buku-buku yang menunjang untuk dapat menganalisa data dan informasi yang didapat. Yang kedua, studi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung di tempat sehingga permasalahan yang ada dapat diketahui secara jelas. Selanjutnya, pengolahan data. Penulis menemukan identifikasi masalah yang mana masih adanya kekurangan sistem yang berjalan, di antaranya ialah belum tersedianya sistem informasi pelatihan digital talent berbasis web untuk menunjang era digital transformasi pemerintah sehingga menyebabkan keterbatasan infrastruktur teknologi, termasuk konektivitas internet yang lambat atau tidak stabil dapat menjadi hambatan untuk penyelenggaraan pelatihan digital. Analisis masalah.
Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi termasuk konektivitas internet yang lambat atau tidak stabil dapat menjadi hambatan untuk penyelenggaraan pelatihan digital. Yang kedua, tidak adanya sistem evaluasi yang baik dapat membuat sulit untuk menilai efektivitas pelatihan dan melakukan perbaikan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pelatihan digital. Analisis sistem yang sedang berjalan. Nah, penerapan perangkat lunak yaitu kebutuhan perangkat lunak: A. Laravel, B. Laragon, C. Adminer, D. Bootstrap. Analisa kebutuhan perangkat keras. Membangun sistem yang pertama prosesor Intel Core i5, yang kedua RAM 8 GB, yang ketiga hard disk sampai 500 GB, yang keempat keyboard dan mouse. Menjalankan sistem: satu prosesor Intel Core i5, 2 RAM 8 GB, 3 hard disk 500 GB, 4 keyboard dan mouse. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu penerapan antarmuka. Nah, di sini tampilan homepage digital digitalnya. Sini halaman register. Halaman register akan menampilkan nama, email, password, dan convert password yang menggunakan tip input text field untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Login diwajibkan untuk mengisi email dan password. Nah, di sini ada nama, email, password, lalu kita ke account. Nah, di sini ada halaman menu. Halaman menu di sini, terus ada halaman login, halaman about, dan halaman mitra. Di sini akan lebih jelas ada di program yang nanti saya akan kirimkan. Oke, lanjut lanjut ke bab 5, kesimpulan. Dari analisis dan pengembangan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi terhadap transformasi digital. Sistem ini memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi digital pemerintah dengan memberikan akses pelatihan digital yang mudah, relevan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Ini membantu menciptakan keahlian yang sesuai dengan tuntutan era digital. Terus meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan. Dengan memperhatikan aksesibilitas, sistem ini mampu meningkatkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat, memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.